dia salah satu cara kita untuk mengevaluasi argumen induktif. Kalau misalkan deduktif itu kan kita analisisnya dengan apakah premisnya ini valid, simpulannya, ataukah kesimpulannya ini tidak valid, gitu. Dimana itu didasarkan sama aturan yang ada. Tapi kalau penalaran induktif atau argumen-argumen induktif, kita itu mengevaluasi simpulannya itu berdasarkan apakah dia punya bukti-bukti yang kuat gitu, strong, atau dia punya bukti-bukti yang sedikit yang membuat dia itu jadi kesimpulan yang cenderung lemah. Itu strength and weaken gitu. Nah, dalam soal ini dia nanya mana yang paling memperlemah. Ingat ya, kalau kita ngomongin memperlemah, karakteristiknya seperti apa, teman-teman? Argumen-argumen atau pernyataan yang bikin dia itu memperlemah si pendapatnya. Kalau kita ngomongin memperlemah, misalkan apa? Yang pasti dia sederhananya ya, membuat argumen gitu. Dalam hal ini ya, dia pendapatnya si pengamat, membuat argumen si pengamat ini menjadi lebih lemah. Dengan cara apa argumen si pengamat ini menjadi lebih lemah? Nah, yang pertama yang pasti dia informasinya bertentangan. Tuh. Apalagi karakteristiknya biasanya gue kalau ngomongin memperlemah itu, pernyataan itu membuat ya kita itu jadi berkurang kebenarannya atau mengurangi kebenaran dari argumen, dalam hal ini pengamatnya ya. Jadi kita itu jadi ragu gitu, meragukan. Yang terakhir berarti apa nih? Klaimnya tidak sesuai. Gitu. Oke. Ini karakteristik pernyataan-pernyataan yang nantinya bisa memperlemah si pendapat pengamat atau si argumennya. Bang, kasih contoh nanas, Bang. Sabar ya. Ya, jadi ngebuat argumennya jadi kurang valid. Bukan benar sih kurang valid, tapi berkurang kuat. Karena kan evaluasi dalam argumen induktif seperti ini itu strength and weaken gitu. Kita membuat pendapat si pengamat ini jadi makin kuat atau makin lemah. Misalkan kita baca soalnya dulu deh. Gue belum baca soal nih. Kepadatan tanah liat adalah faktor penting untuk mendukung keawetan tembikar yang dipajang sebagai hiasan. Para pengamat mengatakan bahwa tanah jenis P lebih gembur dibandingkan tanah jenis Q. Ada yang tahu gembur itu apa? Tanah yang gembur. P itu lebih gembur daripada tanah jenis Q. Nah, itu jadi selain kita tuh belajar bernalar, kalian juga harus pentingnya baca obat fokus gitu. Jadi nambah kosakata gitu. Gak padat, gak kering. Betul, betul. Jadi kalau ngomongin gembur itu, gue di sini aja deh. Kalau kita ngomongin gembur, itu tanahnya yang pertama dia tidak padat ya. Ketebelan nih. Kebiasaan nih kelasnya Bang Iben, spidolnya tebel. Yang pertama tidak padat. Terus apa lagi nih?
Tidak padat. Oh, mantep tuh. Tidak rekat. Tidak padat, tidak rekat. Intinya dua hal itu deh. Jadi tanah gembur itu sebenarnya kalau tanah yang kita pegang dia agak buyar. Kalau nasi ibarat nasi perak gitulah. Kalau yang apa tadi tanah liat itu tanah yang padat. Dia itu kayak nasi yang pulen gitu. Nasi yang nempel gitu. Mudah buyar kalau gembur dong. Nah, maka kalau si pengamat mengatakan bahwa tanah jenis P lebih gembur, ini by the way jawabannya apa nih? Menurut kalian? Spill dong jawabannya. Kalau si pengamat bilang bahwa tanah jenis P lebih gembur dibandingkan tanah jenis Ki, maka bisa dikatakan, bisa gua ambil gambaran ya. Tanah P, kalau dia lebih gembur, sedangkan tanah jenis Ki tidak lembur, tidak lembur, kok lembur sih? Gembur. Artinya apa? Hmm, berarti tanah P itu lebih gembur, berarti tidak padat, tidak rekat gitu. Nah, sedangkan tanah Ki karena dia tidak gembur, anggaplah kita sebutnya itu cukup padat. Ya, padat lah gitu dan cukup rekat atau kerekatannya tinggi lah. Nah, maka kita cari opsi yang paling memperlemah, maka yang kita cari yang bertentangan. Biasa ya teori dari bawah nih. Kalau teori dari bawah artinya apa adik-adik jawabannya? Kalau kita ulik jawabannya. Tanah liat tidak cocok dipakai untuk membuat tembikar. Ini sebenarnya bertentangan, teman-teman. Iya gak? Kalau kalian lihat opsi E, dia bertentangan karena kan dijelaskan di awal bahwa tanah liat itu cocok untuk tembikar, dia jadi awet. Nah, tapi itu enggak to the point gitu. Karena kan yang ditanya ini yang memperlemah pernyataan atau pendapat si pengamat. Maka kita cari jawaban yang memperlemah kalimat terakhir ini gitu. Sedangkan opsi E ini dia memperlemah apa namanya? Latar belakang aja nih yang di awal, memperlemah kalimat awal, bukan memperlemah pengamat apa yang dikatakan pengamat. Gitu. Jadi kurang tepat. Enggak to the point. Terus nomor opsi D, tembikar dari tanah jenis Ki harganya cenderung mahal. Ini cenderung mendukung ya. Ini cenderung memperkuat. Kenapa? Karena benar kan tanah jenis Ki itu cukup padat, cukup rekat, maka harusnya dia cocok buat jadi tanah liat. Kemungkinan harganya bisa mahal. Itu. Opsi C, tanah jenis P cenderung memiliki banyak pori-pori. Jenis P. Ini juga justru memperkuat gitu. Walaupun mungkin kalian nggak tahu ya karakteristik tanah gembur secara geografi gitu. Ini masuknya sifat fisik tanah kalau di geografi. Jenis tanah P cenderung memiliki banyak pori-pori itu biasa menggambarkan tanah yang gembur. Jadi benar, tanah gembur itu banyak pori-pori. Makanya sebenarnya tujuan petani ya membajak sawah itu buat ngegemburin tanah. Ngegemburin tanah biar gampang masuk air karena pori-porinya lebih lebih lebar gitu. Jadi ini sebenarnya justru memperkuat.
Oke, opsi B, tanah jenis Ki banyak dipakai untuk membuat tembikar. Ini juga memperkuat ya, karena ya benar, yang tanah Ki itu yang cocok. Nah, sedangkan yang salah adalah opsi A, tanah jenis PA memiliki tingkat kerekatan tinggi. Nah, ini yang salahnya nih. Itu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke. Ini by the way, sebagian besar dari kalian pertama kali diajar gua atau memang udah banyak pernah diajar nih? Biasanya anak baru nih. Buat yang gap year ataupun pernah anak-anak tahun lalu nggak usah minder ya, karena memang yang namanya berjuang itu nggak ada akhir kan. Yang namanya gagal itu kan ketika kita udah berhenti. Tapi ketika kita belum berhenti ya kita belum gagal. Contoh aja tadi admin Discord ini, Bos Genta gitu kan. Ini tahun terakhir dia gitu. Apa namanya ikut SNBT. Dan alhamdulillah diterima di bahkan 2 top PTN paling gacor gitu. Stay ITB sama Fasilkom UI gitu. Apalagi Ferdinand. Ferdinand itu dia apa namanya? Udah 3 kali gagal, 3 tahun baru masuk lagi di UI. Banyak. Ada Kalela, dia udah sampai paket C baru keterima di farmasi. Dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ya. Ada yang bingung jawabannya di sini? Tadi sore ya gue ngajar tadi sore gue ngajar anak kelas 5% yang baru gitu. Itu macam-macam jawabannya tuh, ada yang A, ada yang C sama yang B. Gitu. CBA CBA. Tapi kalau ngelihat kalian nih kayaknya udah lumayan lebih mateng gitu. Oke, lanjut. Latihan soal yang kedua. Bang Iben keluarin Nanas dan Azril. Astagfirullah, saya udah taubat nih. Tapi bohong. Ini mumpung akhir tahun ya, Nanas itu lagi banyak promo di tukang buah nih. Soalnya gue juga suka buah nanas. Nanas itu apalagi yang masih asam manis seger gitu. Yang lagi promo juga jeruk. Terus yang kemarin enak tuh promo sebenarnya mangga harum manis. Cuma udah habis promonya, udah nggak musim. Ya udah lanjut nih. Ya udah. Sama ini juga ngomongin memperlemah ya. Komposisi dan kualitas bahan dinilai sebagai faktor yang mendukung ketahanan wangi parfum ketika di tempat terbuka. Ini kita harus yakin, kita harus tahu ya, kalau misalkan di soal argumen, soal penalaran, memang biasanya kalimat-kalimat awal itu dia berperan sebagai latar belakang. Gitu. Jadi bukan informasi utama, tapi lebih ke informasi yang mendasari aja. Gitu. Sebelum masuk ke argumen utamanya atau informasi utamanya. Nah, di sini kita lihat konsumen mengatakan bahwa aroma parfum merek X cepat hilang dibandingkan dengan merek Y. Intinya dari gambaran di sini ya sederhananya gitu. Kalau kita ngomongin parfum merek X cepat hilang dibandingkan dengan merek Y, secara logis kita harus tahu betul bahwa apa? Parfum X gitu
itu tidak lebih baik atau kurang dari parfumnya dalam hal kualitas kemungkinan, dalam hal harga secara logis ya, atau dalam hal bahan-bahan asli pilihannya. Karena ya dia cepat hilang, maka bisa dibilang dari sisi harga, bahan baku, sampai kualitas, itu harusnya dia lebih rendah atau lebih kurang gitu dari parfumnya. Gitu ya. Oke, mana? Maka kita cari yang memperlemah. Jawabannya adalah opsi A. Bener. Kenapa? Karena dia di sini bilang digunakan menggunakan bahan asli pilihan. Ya gak? Dengan adanya informasi ini, bahan asli pilihan, udah asli pilihan. Artinya kan ini bikin kita itu meragukan gitu. Karena dia mengurangi kebenaran dari argumennya. Kenapa Bang bisa berkurang argumennya, kebenarannya? Karena di argumen kan dijelasin bahwa parfum X itu cepat hilang, jelek lah gitu. Tapi si pernyataan di opsi A itu justru menjelaskan bahwa itu bahan asli pilihan. Itu kita kan jadi ada rasa keraguan. Eh, jadi merasa apa namanya bahwa pendapatnya ini bisa jadi salah gitu. Nah, itu yang dimaksud dari memperlemah. Dia bertentangan dengan informasi yang harusnya sesuai. Coba opsi B. Sebelum diproduksi massal, parfumnya teruji dengan baik. Nah, ini memperkuat karena memang parfumnya ini lebih berkualitas gitu. Lebih baik. Opsi C. Sedikit artis yang terkenal yang mempromosikan penggunaan parfum X. Ini sebenarnya kalau menurut gue agak tidak relevan gitu. Parfum X gitu. Kecuali memang kalau misalkan opsi bacanya apa dijelaskan bahwa parfum merek X mengalami penjualan yang lebih sedikit dibandingkan dengan merek Y. Nah, itu baru mungkin berhubungan dengan eh, brand ambassador, promosi karena berhubungan dengan penjualan. Tapi kalau ngomongin kualitas dan dia artis terkenal, ini menurut gua lebih ke OOT gitu. Buzzer, buzzer parfum. Itu. Parfum Dior kayaknya, astagfirullah. Jangan nyebut merek dong. Izin. By the way, gue sendiri penikmat parfum-parfum lokal ya, yang harganya masih affordable di kantong. Dior bagus ya, apalagi Dior Savage ya. Katanya terkenal apa parfum-parfum fuckboy. Mykonos, gue punya Mykonos. Humans, gue punya Humans. Tiamo gue juga punya. Tapi udah habis Tiamo gue, Amtra. Dulu dipakai orang Semarkas. Bohe belum beli sih. Parfum Bali kan itu. Oh, gue Felixir punya Orion. Terus Humans yang sore gue ada. Octarin nggak punya sih. Octarin parfum cewek soalnya kan banyaknya. Oke, pengen sih beli parfum yang mahal yang jutaan, cuma in this economy kayaknya lebih mikir beli perabotan rumah ya. Oke, testimoni konsumen terhadap kualitas parfumnya sangat positif. Nah, ini justru memperkuat ya, karena jelas-jelas di argumen parfumnya itu lebih baik gitu. Dalam arti tahan lama. Ada banyak bahan yang dapat dipakai untuk membuat parfum yang harum. Nah, ini tidak memperkuat dan tidak memperlemah argumen yang cenderung netral.
Sama kayak opsi C ini tadi, dia netral. Gitu. Oke, Zwitsal enak. Enak Zwitsal. Makanya bayi aja comfort kan. Oh, yang enak mungkin kalau kalian mau nyoba itu Scarlet. Yang Euphoria ada di Indomaret tuh, enak tuh. Scarlet Euphoria. Oke, lanjut. Iya, itu bau 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 floral gitu lah. Octaren enak. Anak-anak markas ada yang pakai Octaren. Oke, lanjut. Nah, biasa nih kalau ada soal-soal kayak gini, dia ada kata-kata pasti, benar, pasti salah. Itu memang kita harus apa namanya? Berpikir secara deduktif atau artinya kita harus berpaku banget sama informasi yang ada di bacaan gitu atau premis yang ada di bacaan. Baik nanti ada hubungan sebab akibat gitu ataupun nanti ada hubungan ya penelaran logisnya gimana. Dia nanya mana yang pasti salah. Jawabannya apa nih menurut kalian? Kalau kita ngomongin pernyataan yang pasti salah, yang pasti adalah dia eh, tidak sesuai dan pastinya berlawanan dengan aduh dengan informasi pada teks atau informasi bacaan gitu deh. Emang kalian kalau kelas sahur itu bakalan pada ikut? Ntar pada ketiduran nih, gua udah bangun capek-capek ya. Gua udah apa namanya ibarat ya nahan aus lah gitu izin. Udah nahan aus nih puasa-puasa, kalian ntar yang datang dikit. Ntar nahan aus gua udah takut batal sebenarnya kalau kelas-kelas di sahur tuh. Duh. Oke, oke, oke. Gue usahain deh. Bisa. Pahalanya double ya kalau puasa. Kalau nggak puasa ya tetap aja. Gue izin dah nggak jadi deh. Takut keceplosan batal nih. Oke lanjut. Ya, biasa gue kalau 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 gue pribadi kalau batal tuh nggak nanggung-nanggung ya langsung GoFood dulu. Cuma ya sekali dua kali aja. GoFood dan namanya apa di itu disamarin. Nama gue di GoFood si Kamaru di Gojek. Wah mukbang gue. Nggak habis tiap kelas juga. Oke lanjut. Wilayah Jabodetabek dia nanya yang pasti salah ya. Nah ini makanya pentingnya obat fokus lagi-lagi ya. Kalian tuh bisa baca informasi atau bacaan itu secara efektif dan juga cepet gitu. Wilayah Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi ada di DKI Jakarta. Nah ini noted nih, harus kita catat nih. Kepadatan penduduk tertingginya ada di DKI Jakarta. Gitu. Kemudian diikuti Jabodetabek, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bogor, apa Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang gitu. Janya Jakarta lupa gue udah lewat.
Kepadatan penduduk ini menimbulkan permasalahan antara lain terjadinya perubahan penggunaan lahan, penyempitan dan perlambatan aliran sungai, penurunan muka tanah, buruknya sistem drainase dan kualitas air menurun. Intinya argumen inti bacaan di soal ini itu adanya itu karena ya di bagian ini kepadatan penduduk yang menimbulkan permasalahan. Dalam konteks ini adalah permasalahan lingkungan. Ini yang sebenarnya mau diangkat sama eh, bacaan ini gitu. Terus dia ngasih contoh nih apa aja sih contoh apa namanya permasalahan-permasalahannya gitu. Opsi A, kepadatan penduduk membuat kualitas air menurun. Nah, itu betul. Tadi ada di bacaan di kalimat terakhir tuh. Kita harus ingat gitu. Opsi B, ini kok nggak hilang-hilang ya lasernya? Hilang. Penurunan muka tanah terjadi di wilayah berpendudukan tinggi. Betul. Tadi ada tuh dijelasin bahwa dampaknya penurunan muka tanah. Dan tadi korelasinya atau sebab akibatnya dengan kepadatan penduduk. Ini juga betul. Depok dan Bekasi wilayah yang drainasenya buruk. Dijelasin nggak? Oh iya, buruknya sistem drainase. Gitu. Penyempitan aliran sungai terjadi di kota berpadat penduduk. Ini juga benar. Nah, yang salah adalah opsi E. Nih ada kata di sini sudah lebih rendah. Harusnya Jakarta tuh lebih tinggi ya. Soalnya dia dijelasin tadi paling padat gitu. Oke, lanjut. Latihan soal nomor 4. Nih gue agak-agak random ya materinya. Soalnya kalau materinya sama, soal pertanyaannya sama, takut agak-agak monoton gitu. Kalau yang ini jawabannya apa? Gua kira Discord itu selalu ada interaksi gitu kayak biasa. Ternyata kayak streaming aja gitu. Ada orang naik stage. Soalnya gue kalau ngelihat King Surya Discord itu kayak rame banget Surya tuh dulu. Kalau di markas ya. Discord rame banget. Oh bisa bang yang interaksi di server bawah. Oh gitu ya. Gue kalau ikut interaksi cringe sih gak sih? Gue pengen apa? Pengen bikin video nyanyi juga nih kayak Babeh nih. Tapi takut cringe. Takutnya apa sih Bang Iben sih tiba-tiba join cringe banget. Oke lanjut ya. Dia nanya informasi yang pasti benar. Nah ini kan karakteristik deduktif. Jadi kita tuh harus sesuai konteks bacaan banget. Jadi kita nganggap bacaan ini sebenarnya adalah aturan gitu. Dan apa namanya opsi-opsi yang ada di bawah ini sebenarnya lebih ke menguji, mengevaluasi informasi yang apa yang ada di atas. Venezuela mengalami inflasi yang luar biasa di tahun 2016. Keputusan pemerintah tuh. Permasalahannya ada di pemerintah tuh, gue tandain deh. Keputusan pemerintah untuk mencetak uang secara massal untuk membiayai defisit anggaran negara. Jadi karena keputusan pemerintah ini di negara Venezuela. Aman ya, aman. Takutnya ada tukang bakso nih lewat.
Ini ngomongin cek. Wah, deg-degan ya, gue takutnya ada beneran tukang bakso nih. Aman ya. Udah jokesnya yang aman-aman aja lah, geng. Sini keputusan pemerintah nih memang nih. Lanjut ke ada kegagalan kebijakan ekonomi, ketidakstabilan politik telah mengakibatkan inflasi yang melonjak tinggi. Di tahun 2019, inflasi tahunan Venezuela mencapai angka tak terbayangkan. Dengan harga-harga naik cepat setiap hari, orang-orang Venezuela mengalami kesulitan mendapat kebutuhan dasar karena melemahnya mata uang mereka. Di sini ada banyak hubungan sebab akibat ya kalau kita kita lihat gitu. Gitu. Jawabannya apa menurut kalian? Topiknya sensitif memang ya. Aduh, tolong dong, aduh jangan ngasih stiker-stiker nih. Gue jadi pengen baca. Coba opsi A ya. Inflasi yang tinggi membuat harga barang menjadi murah. Justru ini berlawanan ya. Di bacaan dijelaskan bahwa harga-harga tuh pada naik gitu. Dengan cepat setiap hari. Jadi harusnya itu lebih mahal. Inflasi yang terjadi di Venezuela disebabkan oleh keputusan pemerintah. Betul. Jadi ada hubungan implikasi ya antara keputusan pemerintah, ada beberapa tuh. Nah, itu dampaknya ke adanya inflasi. Aduh, tolong dong jangan kasih stiker-stiker aneh nih. Opsi C, tahun 2016 adalah puncak inflasi tertinggi. Coba, bener gak? Inflasi yang luar biasa sejak tahun 2016. 2016 itu bukan yang tertinggi ya, tapi sejaknya atau awal mulanya peristiwa inflasi ini terjadi gitu. Tapi tingkat tertingginya di situ sebenarnya nggak disebutin juga, tapi dia dijelaskan bahwa di 2019 itu inflasi tak terbayangkan. Jadi ya hampir pasti bahwa ini tuh inflasi tertingginya lah. Jadi salah nih. Opsi D, kebutuhan dasar sulit hanya terjadi ketika inflasi. Nah, ini salahnya di sini nih. Hanya terjadi, belum tentu ya. Ini nambahin asumsi berarti terhadap informasi. Harga barang naik membuat terjadinya inflasi. Salah ya. Di bacaan dijelasin tadi. Nah, di 2019 tuh inflasi gitu. Inflasi
sekitar 9%-an lah gitu. Berapa sih detailnya? 9,53. Nah, inflasi ini baru berdampak pada harga barang naik. Jadi hubungan sebab akibatnya kurang tepat ya. Gitu. Kalau ada kata hanya itu kemungkinan selalu asumsi, Bang. Bisa bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Gitu. Kalau memang di bacaannya dijelasin misalkan di bacaan hanya dijelasin vitamin vitamin D hanya dapat ditemukan pada buah nanas. Di bacaannya gitu dijelasin, di teksnya gitu. Ya berarti ya memang hanya ditemukan pada buah nanas gitu. Jadi kalau di opsi ada kata hanya, lu bisa cek lagi ke bacaan, bener gak dia tuh hanya gitu. Cuma itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Kalau misalkan dijelasin di bacanya ternyata apa? Vitamin D dapat ditemukan pada berbagai buah-buahan seperti nanas, terus apa lagi? Pisang gitu misalkan. Jeruk gitu kan. Jadi kalau ada kata hanya, balik lagi di bacaan ada atau enggak gitu. Makanya kenapa nama soalnya berdasarkan bacaan. Ya berarti lo harus menjawab ini berdasarkan bacaan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, soal ini dia soal apa namanya? Penalaran logis hubungan sebab akibat. Apakah dia ponens, tollens gitu. Atau bisa jadi hubungan implikasi yang bersilogisme. Tempat barber terbaik, ya jelas lah tempat barber Adriana. Gue udah lama ya nggak nyebut kata Adriana. Alamak najisnya. Oke lanjut. Nih, jika Mira rajin berlatih, maka bisa melukis dengan hasil yang baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rajin berlatih bisa melukis dengan hasil yang baik. Ini kan ada hubungan sebab akibat kan. Gue belum mau simbolin dulu ya, takutnya ntar ada yang menyebabkan lagi nih. Tuh. Lanjut. Bila Mira bisa melukis dengan hasil yang baik, Mira akan mendapatkan alat tulis yang mahal dari orang tuanya. Oke. Mendapatkan alat lukis yang mahal dari orang tuanya. Bahagia banget ya Mira sepertinya. Hari ini Mira bisa melukis dengan baik. Jadi ada argumen. Kalau gua simbolin ya, anggaplah ini A. Rajin berlatih itu A berdampak pada B. Terus ada premis lagi, dia B. Nah, sedangkan dampaknya ke ini C. Tuh. Jadi di awal tadi ada premis 1, jika A terjadi gitu, maka B terjadi kan. Premis 2-nya, jika B terjadi, maka C terjadi. Nah, ternyata ada premis 3 lagi. Premis 3-nya apa? Mira bisa melukis dengan baik. Kesimpulannya apa kira-kira? Maka
Kesimpulan, nah ini adalah modus ponens ya berarti. Dan kita bisa menghiraukan yang premis satunya ya. Jadi premis satu tuh hanya figuran ternyata. Maka si C itu pasti terjadi. Nah, ini yang disebut sebagai modus ponens. Aduh. Ini yang gue sebut sebagai modus ponens. Atau kalau gue definisikan ya, itu disebut juga sebagai aturan penegasan. Gitu. Maksudnya gimana Bang penegasan? Ketika ada hubungan implikasi gitu, baik A maka B atau P maka Q, atau hubungan sebab akibat lah. Ketika ada hubungan implikasi A maka B, jika jangan di situ deh jikanya. Jika penyebabnya terjadi, jangan penyebab deh, gue nyebutnya biasanya ya, jika pemicunya terjadi, dalam hal ini adalah A ya, maka, dalam soal ini bukan A deh. Sorry. Dalam soal ini gue tadi menyimbolkannya itu sebagai jika B maka C ya. Gitu. Ya ini tergantung sih, nggak harus B maka C, bisa jadi P maka Q. Simbol ini hanya simbol ya, bukan hal yang paten. Jika pemicu terjadi yaitu B, maka akibat pasti terjadi. Akibatnya pasti terjadi. Gitu. Jawabannya adalah Mira rajin berlatih melukis. Salah ya. Mira menyukai aktivitas melukis. Mungkin. Mira berprestasi. Mungkin. Mira mendapat alat lukis mahal dari orang tuanya. Nah, ini baru benar. Gitu. Jadi karena penyebabnya terjadi, akibatnya terjadi. Jika pemicunya terjadi, akibatnya terjadi. Atau sebaliknya modus tolerance ya. Itu biasa gue sebut sebagai aturan penolakan. Gitu. Dimana apa? Ketika akibatnya tidak terjadi atau akibatnya dalam bentuk negatif, maka penyebabnya juga pasti tidak ada. Atau penyebabnya juga pasti dalam bentuk negatif gitu. Oke, lanjut nomor 6. Negasi negatif. Sama, negasi itu negatif. Negasi negatif. Negatif kan berarti dalam bentuk yang tidak terjadi. Negatif itu kan bentuk yang berlawanan. Gitu.
Semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Apa nih? Saya kedinginan. Gitu. Gimana nih? Kalau dari kalian hubungan sebab akibatnya gimana nih? Sama kayak tadi ya, ini ada hubungan silogisme berarti. Gitu. Dia berlatih melompat tiap hari. Iya gak? Ini kalau kita simbolin pakai P, jika P, ya ini mah kaki kan. Nah ini jika kaki. Gitu. Jadi sebenarnya untuk mempermudah proses apa namanya penarikan kesimpulan ya, kita bisa apa namanya mengkonversi penggunaan kata semua menjadi hubungan jika maka gitu. Semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi atau jika dia pemain bulu tangkis, dia bisa melompat sangat tinggi, maka bisa melompat sangat tinggi gitu. Jadi bisa kita gambarkan dalam jika maka. Beberapa anak kelas X adalah pemain bulu tangkis. Gitu. Nah ini ya ini kalau kita lihat kuantornya dia pakai beberapa, maka ya kemungkinan besar ya pasti pakai beberapa kan. Kalau kita ada penggunaan tidak bisa bermain, tidak apa namanya, pemain bulu tangkis itu nanti kita jatuhnya berpikir secara apa namanya terbuka dan itu tidak disarankan dalam analisis penalaran deduktif. Gitu. Apa nih? Beberapa pemain bulu tangkis tidak bisa melompat sangat tinggi. Justru ini udah jelas berlawanan ya sama pernyataan satu. Semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Ini salah ya. Langsung berlawanan sama pernyataan satu. Gitu. Atau kalau kita gambarin pakai apa namanya? Pakai diagram Venn juga enak sih. Coba gue gambarin pakai diagram Venn ya. Semua pemain bulu tangkis dapat melompat sangat tinggi. Jadi kalau gue gambarin, bentar nih. Semoga benar ya nih penggambaran gue. Yang lingkaran otomatis mana sih? Ini ya kayaknya. Oke, oke bener yang ini ya. Sorry, sorry, sorry. Gitu. Kegedean kids. Oke, yang pertama, yang paling dalam ini dia bisa main bulu tangkis. Gitu. Dia bisa melompat sangat tinggi. Gitulah. Ini melompat tinggi. Nah, yang paling luar itu melompat tiap hari. Gitu ya.
Kayak gini bukan, kurang lebih. Ini sampai jam berapa? Jam 23.00 ya. Gitu kalau kita gambarin ya. Artinya apa? Semua yang apa namanya? Pemain bulu tangkis atau semua populasi yang ada di dalam pemain bulu tangkis ini itu dia bisa melompat tinggi, atau semua pemain bulu tangkis itu juga bisa atau sering latihan tiap hari gitu kan. Nah, tapi tidak bisa terbalik. Artinya apa? Orang yang populasi yang ada di sini itu dia belum tentu bisa bermain bulu tangkis kan, karena dia ada di luar apa namanya? Di sini diagram dari bulu tangkis. Oh, himpunan. Dia ada di luar himpunan dari bulu tangkis. Nih. Nah, makanya di premis terakhir beberapa anak kelas X adalah pemain bulu tangkis. Nah, ini kita bisa gambarkan dalam bentuk titik-titik populasi bahwa ada beberapa nih gitu. Ya gak? Ini kalau gue gambarin, ini adalah beberapa anak apa siswa nih? Kelas X. Gitu. Iya, beberapa anak kelas X dia adalah pemain bulu tangkis. Jadi populasi dari anak kelas X ternyata dia bisa bulu tangkis. Tuh, maka dapat dipastikan bahwa beberapa anak kelas X ini dia bisa bermain bulu tangkis, dia bisa melompat tinggi, dan juga dia bisa melompat latihan melompat tiap hari. Maka kita tinggal cari jawaban yang paling relevan dengan penggambaran kita ini gitu. Mana yang paling relevan? Itu. Semua anak kelas X bisa melompat sangat tinggi. Apakah benar ini semua? Salah ya, hanya beberapa. Jadi salahnya tuh di sini. Gitu. Beberapa anak kelas X sering berlatih melompat tiap hari. Nah, itu betul. Gitu. Jadi ini populasi ini beberapa anak kelas X ini itu dia bisa melompat sering melompat tiap hari. Opsi D. Semua anak kelas X sering berlatih melompat tiap hari. Enggak juga ya, karena cuma ada beberapa gitu. Ini penggunaan katanya semua. Jadi dari kuantornya itu terlihat semua anak kelas X dapat melompat tinggi karena rutin berlatih. Gitu. Lanjut. Selanjutnya ini ada apa namanya? Soal induktif ya. Dia nanya paling mungkin berdasarkan perbedaan kedua kondisi. Jadi ada dua kondisi nih. Kondisi yang pertama, ini yang di sini kan, menempuh rute A, dia sampai tepat waktu. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua apa? Ketika dia menempuh rute B, ia terlambat di kampusnya. Ini adalah kondisi yang kedua. Kita melihat mana yang paling mungkin. Itu kan intinya dari argumen induktif, gimana kita mencari kesimpulan dengan probabilitas yang paling tinggi. Makanya kan kesimpulan dalam argumen induktif itu bersifat probabilistik gitu, atau kesimpulan yang berpotensi jadi paling benar. Nah, kalau kita analisis ini sebenarnya ada beberapa kemungkinan kan kenapa si A itu bisa sampai kampus tepat waktu rute A
Misalkan apa? Rutenya lebih pendek gitu. Rute A tidak ada gangguan, sedangkan rute B ada gangguan. Apalagi yang mungkin ya, keretanya lebih cepat lah si A, lebih berkualitas gitu. Mungkin kereta cepat, jangan Jakarta Bandung deh. Soalnya polemik ya mungkin ya. Kereta cepat kota X ke kota Y gitu misalkan. Duri Manggarai atau mana gitu. Intinya si A itu bikin dia tuh cepet lah gitu. Opsi A, rute kereta melewati stasiun yang lebih banyak daripada rute B. Nah ini salah nih, gitu kan. Secara logis apa ya? Kalau dia rutenya stasiunnya lebih banyak, harusnya kereta A itu lebih lambat, gitu. Ini kan informasi yang sebenarnya nggak ada di bacaan, tapi kita tuh harus menganalisis. Kita harus menganalisisnya gitu secara induktif untuk dapat simpulan yang benar. Berdasarkan apa? Kalau induktif seperti ini itu berdasarkan apa? Eh, Pola-pola gitu. Pengalaman, experience atau data-data yang memang pernah kita alami atau memang data-data yang ada di lapangan. Fakta-fakta khusus gitu yang memang kita anggap logis. Itu masuk akal apa enggak gitu. Itu induktif tuh kayak gini. Jadi lebih banyak mengarang. Tapi mengarangnya tetap harus sesuai konteks. Opsi B, rute kereta A sering mengalami gangguan. Nah, kalau dia sering mengalami gangguan, harusnya dia lambat datangnya. Gitu. Rute kereta B memiliki jalur yang lebih pendek dari rute A. Salah juga. Ya gak? Kalau dia si B itu lebih pendek, harusnya lebih cepat. Karena kan jarak itu sangat mempengaruhi waktu tempuh. Gitu. Kita semua sepakat harusnya kalau misalnya jaraknya pendek, sampainya cepet. Makanya lu harus marahin tuh temen lu yang rumahnya deket, tapi malah telat mulu gitu. Nggak logis gitu kan. Harusnya kalau rumahnya deket ya dia cepet sampai dong. Gitu. OTW-nya lagi berak gitu, lagi di toilet. Oke, opsi D, rute kereta B lebih panjang. Nah, ini baru logis. Rute kereta B memiliki kereta yang lebih cepat. Salah. Ban keretanya kempes. Wah, gue kurang tahu ya, kereta ada bannya apa enggak ya? Gitu, lanjut. Ketika meminum obat X, demam Rio cenderung cepat mereda. Namun, ketika meminum obat Y, Rio cenderung mengalami demam yang lebih lama. Jadi bisa kita gambarkan bahwa obat X itu lebih baik dari obat Y. Gitu. Karena kan kita tahu bahwa Rio itu demamnya lebih cepat turun gitu daripada ketika dia minum obat Y. Apa nih? Obat Y tidak bekerja lebih baik terhadap tubuh demam Rio daripada obat X. Iya, ini jawabannya. Langsung ketemu. Karena dia ada kata, dia mengakui ya, apa namanya, kekurangannya tidak bekerja lebih baik. Ini mungkin yang sulit apa namanya, dilontarkan sama apa namanya, pejabat-pejabat di pemerintahan Venezuela. Tidak bekerja lebih baik. Aman ya, aman banget Venezuela.
Gitu. Lanjut, obat Y memiliki harga yang lebih mahal daripada obat X. Ini nggak mendukung ya? Nggak mungkin, karena apa? Nah, biasa kan ada korelasi juga antara kualitas barang dengan harga. Biasanya kualitas barang itu berbanding lurus dengan harga, gitu. Kalau dalam penalaran logis kan, atau dalamnya realitas kita gitu. Barang-barang yang eh, punya harga itu biasanya punya kualitas yang baik juga, walaupun tidak selalu, tapi kecenderungan polanya demikian gitu. Kualitas bagus, harganya relatif mahal. Karena ya dalam produksinya ya, produksi barang itu dia ada barang mentahnya gimana. Quality material, material quality gitu. Jadi ini salah. Ini udah mulai ngantuk nih. Butuh bakso kayaknya. Opsi C, obatnya lebih banyak diminati masyarakat daripada obat X. Nah, ini lebih banyak diminati nih, kurang tepat nih. Harusnya obat X itu lebih banyak diminati. Walaupun kita nggak tahu ya kemungkinan di lapangan seperti apa, tapi berdasarkan kondisi satu dan kondisi dua harusnya obat X itu lebih banyak diminati. Obat X tidak bekerja lebih baik terhadap tubuh demam Rio daripada obat T. Tidak bekerja lebih baik. Padahal dijelasin bahwa dia itu bekerja lebih baik ya. Gitu. Oke, salah juga. Obat X lebih sedikit dikonsumsi masyarakat. Salah juga. Harusnya obat X lebih banyak karena kualitasnya lebih baik. Oke, lanjut nih ada soal memperlemah dan tidak memperlemah. Apa menurut kalian nih jawabannya? Sampai 10 ya? Cukup kali sampai 10. Ini setara belajar ini by the way ya, ini apa namanya jadwalnya gimana sih? Gue juga belum tahu banget nih. 2 hari lalu dikabarin Sardinan, Bang Iben ngajar ya di Discord 2 hari lagi. Ya udah gue bilang. Tapi jadwal nextnya gue belum tahu sih. Biasanya ngisi siapa? Kak Egi ya? Penalaran kuantitatif next kali ya? Ada sih. Oke. Duh, apa mau yang kuantitatif? Sebenarnya agak di belakang-belakang sih belasan dia. Gue taruhnya. Soalnya gue takut kayak, wah ini apa namanya kurang nggak ya soalnya kurang nggak ya. Jadi gue agak-agak taruh di belakang kuantitatif. Kota M adalah wilayah yang potensi tinggi terhadap bencana longsor, terutama ketika memasuki musim hujan. Menurut pakar, longsor di kota X sebagian besarnya disebabkan oleh faktor manusia yang merubah kondisi lingkungan alam di kota M, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, menjadi lahan pertambangan, dan menjadi salah ya, sorry sorry, tipe tipe. Sebagian besarnya disebabkan faktor manusia yang merubah kondisi lingkungan alam kota M. Alih fungsi lahan menjadi pertanian, pemukiman, serta tempat wisata. Ini kota M ini kota namanya kota apa namanya?
Kota Manukwari mungkin di Venezuela. Aman ya, nggak ke close kan ya? Oh aman, nggak ke close ternyata. Intinya dia si pendapat ahli ini dia menjelaskan bahwa longsornya ini di kota ya faktor manusia itu. Dijelasin lah faktor-faktornya alih fungsi lahan hutan ini. Oke, gitu. Coba lihat opsi A. Sebagian besar lahan pemukiman kota M adalah hasil alih fungsi lahan. Ini justru memperkuat ya. Sebagian besarnya itu hasil dari alih fungsi lahan. Justru dia memperkuat. Gitu. Pakai apa yang enaknya nih? Spidol tebel kali ya. Gitulah. Ini kan harusnya memperkuat ya. Karena dia setuju dong berarti ada alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman. Di sini kan jelasin. Alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman. Opsi 2. Tingginya potensi bencana longsor menimbulkan peningkatan kematian. Apa ini kalau opsi 2 ini kok tiba-tiba ngomongin kematian ya? Ini agak di luar tidak relevan ya. Karena pakar itu ngejelasin hubungan longsor dengan alih fungsi lahan gitu lah. Dia nggak ngomongin dampak dari longsor tuh apa, dia nggak jelasin. Dia cuma ngomongin penyebab longsor tuh apa gitu. Karena itu dia maksudnya tidak memperlemah harusnya dong. 3. Tingginya curah hujan di kota M tidak mempengaruhi longsor yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Ini sebenarnya salahnya di sini sih, tidak mempengaruhi. Harusnya mempengaruhi ya. Soalnya di sini dia ketika musim hujan gitu. Jadi memperlemah ya. Justru kan dijelasin bahwa longsornya itu potensinya itu tinggi ketika musim hujan. Jadi kalau ada kata tidak mempengaruhi itu kan berarti klaimnya berlawanan gitu. Maka dia memperlemah. Harusnya mempengaruhi tapi opsinya tidak mempengaruhi, maka kan dia jadi bikin kita tuh ragu-ragu. Jadi kalau bukan musim hujan, potensi tingginya itu kapan terjadinya bencana longsornya? Jadi kita jadi bertanya-tanya, argumen ini kebenarannya seperti apa? Opsi 4. Kota E memiliki peningkatan lahan pertanian selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini juga memperlemah. Gitu. Dia bilang ada peningkatan lahan pertanian. Bener ya? Harusnya ya? Coba bentar-bentar. Tidak memperlemah, bener. Sorry, sorry, sorry. Gue tadi ngiranya hutan. Kenapa ini tidak memperlemah? Ini menyetujui atau sesuai dengan kalimat ini bahwa apa? Ada alih fungsi hutan jadi pertanian. Gitu. Yang artinya apa? Justru pertaniannya makin banyak kan gitu. Lahan pertaniannya makin terbuka karena ada alih fungsi lahan hutan. Karena hutan itu berbeda dengan lahan pertanian. Ini bentang lahan yang terjadi secara alamiah atau bentang alam sebutnya. Kalau ini pertanian itu sebutnya bentang buatan gitu, bentang buatan manusia. Tidak memperlemah
Bang Iben, MU kalah lagi. Waduh. Sorry, gue udah gak nonton. Males. Gue aja tadi sore dicengin sama anak-anak 5%. Bang, kok contohnya Manchester United, bang? Katanya. Jangan lupa, bang, pakai King di depan MU, katanya. Wah, dicengin abis gue. Gue fans MU ya, dari lahir gue. Oke, lanjut. Kota M satu-satunya kota yang tidak memiliki tempat wisata. Nah, ini berlawanan ya. Dia bilang tidak memiliki tempat wisata. Padahal di kalimat terakhir dijelasin, salah satu penyebabnya itu adalah tempat wisata. Adanya alih fungsi lahan, hutan jadi tempat wisata. Itu jelas di belakang. Berarti kan ada tempat wisata gitu. Dan harusnya ada beberapa karena itu jadi penyebab. Oke, lanjut ya. Berarti ini memperlemah. Ayo soal terakhir deh ini. Ntar gue tanya Dina deh. Kapan nih ada lagi di Discord? Gue pas buka akun Discord ya, cuma ada satu saluran. Ternyata saluran gue sama teman-teman kuliah gue dulu main game Mobile Legend. Buset. 2018, 2019, 2020 berarti itu. Tiap hari aja. Waduh, tiap hari sih. Seru sih. Cuma kerjaan yang lain nggak dikerjain. Udah tua. Gue masih muda, masih 26. Oke, lanjut soal terakhir ya. Langsung gue bahas. Iya, malam ngantuk. Jujur, gue juga ngantuk ini. Osteoporosis disebabkan menurunnya kemampuan tubuh meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Selain faktor usia, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Itu ada beberapa faktor. Ada apa aja? Dijelasin nih di sini. Kekurangan vitamin D, hipokalsemia, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok. Itu penyebab-penyebab osteoporosis. Manakah yang memperlemah dan tidak memperlemah? Satu, sebagian besar orang mengalami osteoporosis. Ini harusnya di awal di sini ada kata walaupun ya. Walaupun rutin gitu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Gitu, ini salah. Apa salah lagi? Memperlemah ya. Itu. Jadi ada kata rutin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Itu kan jadi bikin kita ragu. Mereka kok rutin mengonsumsi makanan yang ada vitamin D-nya, tapi bisa mengalami osteoporosis. Jadi informasi tentang kekurangan vitamin D ini jadi benar atau enggak? Gitu. Opsi D, semakin sering berolahraga maka potensi terkena osteoporosis semakin tinggi. Gitu. Jadi ini potensi terkena makin tinggi itu justru salah karena harusnya makin rendah. Gitu. Semakin tua umur seseorang maka potensi terkena osteoporosis. Gitu. Kok kayak nggak nyambung ya? Semakin tua umur seseorang maka potensi terkena osteoporosis makin tinggi mungkin ya. Makin berpotensi lah gitu. Terutama yang kekurangan vitamin D. Ya, ini betul memperkuat. Terus apa lagi nih? Mengurangi kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis.
mengurangi kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko. Justru salah ya. Iya gak? Justru kalau dia ngurangin rokok, di sini kan dijelasin dia kebiasaan merokok menyebabkan osteoporosis. Justru kalau dia mengurangi kebiasaan merokok, osteoporosisnya itu ikut berkurang. Jadi berbanding lurus sering merokok. Opsi terakhir, dokter menyarankan mengonsumsi susu bagi ada kata baginya, ada kata baginya, agarnya salah nih. Ah, bukan bagi deh. Di sini deh. Harusnya nggak ada ya. Dokter menyarankan mengonsumsi susu agar tidak terkena osteoporosis. Nah, ini justru memperkuat. Gitu. Oke, selesai ya 10 soal. Lumayan lah, 10 soal 1,5 jam. Gitu. Ini biasanya catatan dikirimnya ke siapa nih? Ke Genta kali ya? Kapan dikirimnya ini? Alhamdulillah. Ntar gue kirim ke Genta aja dah. Gue gaptek nih soalnya sama Discord nih. Beda banget sama Discord zaman dulu gue kayaknya. Oke, makasih eh buat semua yang udah datang di kelas gue hari ini. Senang banget bisa main Discord lagi ya setelah sekian lama. Dulu gue main Discord cuma buat main game doang nih sama anak-anak di Discord dulu ya. Cuma itu udah 2 tahun lalu loh, udah lama banget. Oke, itu aja kelas kita hari ini. Makasih buat semua yang udah datang.